Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah terobosan yang sangat bagus. Mengingat lagi-lagi karena ekonomi semakin sulit, harga kebutuhan pokok semakin meningkat, nggak ada turunnya ya. Nah, di sini saya menciptakan sebuah gagasan bagaimana cara bercocok tanam supaya nanti dapat menekan biaya pengeluaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bercocok tanaman sayur mayur ataupun buah-buahan. Nah, di sini saya akan mengulas teman-teman sebuah gagasan bagus ya. Ini saya membeli paket 50 macam benih sayuran komplit. Nah, ini di sini setahun tidak perlu lagi membeli sayuran. Nah, ini dapatnya apa aja dan harganya variannya berapa aja. Yuk, sama-sama kita bongkar dulu buat teman-teman yang barangkali mungkin minat. Nanti bisa dicek di URL yang tera di video ini ya. Ini betul-betul bibit unggul, ini langsung kita review ya. Di sini ada ucapan terima kasih sudah belanja di bibit benih seribuan. Ini yang saya beli. Variannya harganya ada yang 30.000, isinya 50 macam, ada yang 20.000, bahkan ada juga yang di bawahnya itu. Yuk yang 39.000 kita bongkar apa saja isinya biar nanti pemirsa mungkin mau menanam seperti yang saya lakukan. Nih, kita lihat di sini macam-macamnya, ini ada bayam batik, terus kemudian ada kedelai, ini ada oyong ya. Dan terus kemudian ada sawi, sawi kailan, ada kangkung daun sempit, terus kemudian ada kubis ungu. Ada juga di sini selada hijau, terus ada sawi pagoda, ada terong lalap. Pokoknya semua ini harganya 39.000 ya. Jadi sebetulnya ada yang 20.000, ini menyangkut dengan jenis bibit yang diperoleh itu tentu berbeda ya. Harga membawa rupa dan jumlah bibitnya pun tentu pasti akan beda. Dan ini bibitnya ini dapatnya banyak loh teman-teman ya. Saya akan membacakan yang pakai 39.000 dulu. Ini ada kemangi, buat yang suka lalapan. Ada daun bawang. Dan kemudian ini ada seledri. Seledri ini banyak sekali ini ya biji-bijinya ya. Kita tanam ini mungkin ini bisa kepake untuk 6 bulan mungkin. Dan ini ada jagung manis buat kalian yang suka jagung manis ya. Ini dapat juga. Ada cabai merah keriting yang suka tidak suka pedas-pedas. Ada tomat sayur merah. Kemudian ada sawi pakcoy. Ada juga di sini saya dapat cabai rawit original. Nah, cabai rawit original ini bijinya rupanya sangat unggul sekali ya, karena ini kalau orang Jawa bilang mentes ini. Dan kemudian ini ada bawang merah. Bawang merah ternyata ada bijinya loh teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Ternyata para petani itu menanam dari biji seperti ini, bukan dari bawangnya ya. Kalau bawangnya mending dibawa ke pasar. Ada cabai rawit sered, kalian yang suka pedas-pedas. Dan untuk cabai aja ini banyak sekali ya. Dan kemudian ini ada selada merah. Terus kemudian ada selada siomak. Nah, jenis selada-seladaan teman-teman yang suka dengan daun-daunan. Kemudian ada timun lalap, kalian yang suka lalapan timun. Nah, ini juga bisa untuk menekan tekanan darah ya, supaya tidak darah tinggi. Ada tomat mawar keriting. Nah, ternyata tomat ini jenisnya juga ada kayak bunga juga ya, ada mawarnya. Dan ada cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau ini kalau dijual per kilonya biasanya mahal sekali ya, karena biasa dipakai untuk makan kayak semacam gorengan atau menyambal itu karena bijinya sangatlah lembut. Yang berikutnya ini ada tomat rampai. Nah, tomat rampai ya. Wah, ini banyak sekali dapatnya hanya dengan 39.000 ataupun 20.000. Bayam merah ini sampai dapat full.
Wah, ini banyak sekali ya bayam merah. Yang berikutnya ada cabai rawit sipon. Nah, kalian yang tahu jenisnya seperti apa? Ada selada green. Nah, kalian yang tahu selada green ya, lihat bijinya sangatlah kecil-kecil sekali. Ada juga di sini cabai rawit merah ori. Jadi kalian yang suka dengan aneka pedas yang beragam, di sini paket komplit ini rupanya sudah tersedia semuanya. Ini kemudian ada pare, pare ini wah dapatnya cuma satu ya, tapi tenang, satu ini bisa menjadi puluhan. Dan kalau kita kembangkan bisa menjadi ratusan buahnya. Ada kacang panjang, dan ini masih ada satu plastik lagi teman-teman ya. Ada bayam Jepang. Wah, bayam ternyata bukan hanya dari Jawa Tengah ya. Dari Jepang ada juga. Yang berikutnya ini ada cabai merah besar. Nah, ini sangat cocok sekali pokoknya ya. Kalian-kalian yang suka numis, yang suka nyambel, yuk yang ini kita buka. Coba bayangkan, uang 39.000, bahkan ada yang harga 20.000 dibacakan sampai mulut saya berbusa tidak habis-habisnya. Ini ada bayam hijau. Kalian yang suka dengan bayam ya, ini banyak sekali dapatnya ini. Lihat, memang bijinya berbeda dengan bayam merah tadi ya. Ini teksturnya ini agak licin-licin. Dan kemudian ini dapat kangkung daun sedang. Tadi ada kangkung daun sempit, ada kangkung daun sedang. Yang berikutnya ada terong ungu. Kalian yang suka terong-terongan. Yang suka terong-terongan, suka cabai-cabian ya. Yang berikutnya ada kangkung daun lebar. Ini dapatnya banyak juga, lihat teman-teman. Jadi benar-benar ini setahun mungkin malah lebih ya. Kalian tidak akan belanja sayuran lagi. Ini ada buncis putih. Kalian yang suka mungkin dioseng atau mungkin dicampur dengan tanaman apa. Kemudian ada brokoli. Kalian yang suka brokoli, biasanya mak-mak ini sasarannya nih kalau di pasar ini brokoli. Kemudian ada terong lalap hijau, kalau yang tadi ungu ya. Berikutnya ini ada terong hijau juga, tapi bukan lalap. Ini terong untuk sayur. Coba membacakan dari tadi tidak selesai. Ada sawi Pak Coy ya. Sawi bucoynya nggak ada adanya Pak Coy. Dan yang berikutnya ini ada wortel. Nah, kalian yang suka mungkin bikin nasi goreng ya dikasih wortel untuk penyeimbang supaya kolesterolnya itu tidak terlalu tinggi. Ada sawi caisim. Nah, caisim ini sahabatnya Kaisar kayaknya. Itu Kasim. Ada kubis hijau. Kalian yang suka kubis ya ini lumayan. Ini ada sekitar kurang lebih 15-an dapat bibitnya. Dan kita lihat ada sawi putih, ya, tapi ini jenisnya slobor. Saya nggak tahu kalau slobor ini, setahu saya buat penerangan slobor ya. Dan yang berikutnya ini ada kecipir. Aduh alama, yang terakhir kecipirnya cuma dapat 2 biji ya. Tapi untuk yang lain seperti cabai, seperti yang lain, wah ini kalian tanam ini, kalian bisa panen setiap hari hanya cukup dengan modal 20 sampai 39.000 rupiah. Jadi sebetulnya varian harga ini menentukan dari jenis bibitnya dan jumlah sedikit atau banyaknya. Nah, lalu teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat tanaman menjadi subur adalah rahasianya ada 2. Saya rasa pasti sahabat cinta kebun ataupun sahabat cinta tani pasti setuju. Jika yang paling mendominasi tingkat keberhasilan itu yang pertama adalah tingkat media tanam. Tingkat media tanam ini supaya yang kita tanam tumbuh hijau subur, makmur, ini haruslah tetap selalu gembur. Dan seluruh kesuburan tanaman itu dipicu dari kadar mineral yang dibantu oleh paparan cahaya sinar matahari pada saat berfotosintesis. Itu artinya mineral ini menyangkut dengan kelembapan. Nah, jadi yang kedua, tingkat keberhasilan supaya kita bisa panen setiap hari dengan panen yang melimpah, panen seperti yang kita harapkan adalah tingkat kelembapan. Dan yang berikutnya barulah menyangkut dengan pupuk-pupuk yang lain. Nah, teman-teman harus tahu juga manfaat pupuk itu seperti apa dan seperti apa pupuk yang pas, yang cocok, yang sehat untuk kita konsumsi sendiri dan keluarga. Simak ya.
Sahabat cinta keluarga, sebaiknya jangan menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan kimia karena ini sangat tidak bersahabat sekali dengan organ tubuh. Dalam jangka waktu lama, pupuk-pupuk kimia ini juga bisa membunuh bakteri baik yang ada di dalam kandungan tanah. Nah, supaya tanaman hasilnya ini dikonsumsi menyehatkan bagi kita dan keluarga, maka kita harus tahu bahwa kandungan pupuk ini nanti akan diserap oleh akar pada saat berfotosintesis. Maka kita yang terbaik, yang sangat ramah sekali dengan lingkungan juga sangat menyehatkan, kita dapat menggunakan pupuk-pupuk yang alami saja ya, seperti kotoran ternak yang dicampur dengan bakaran limbah rumah tangga. Nah, pupuk tersebut ini dapat mengandung organik ataupun seluruh nutrisi yang dibutuhkan bagi tanaman. Lalu manfaat yang berikutnya, pupuk yang seperti ini juga dapat menjaga tingkat kegemburan tanah, sehingga nanti penyerapan akar itu pada saat berfotosintesis akanlah sangat mudah. Manfaat lain, pupuk ini juga dapat menjaga tingkat kegemburan tanah, sehingga nanti tidak terjadi faktor pemadatan, sehingga kalau kita tanam jenis umbi-umbian ataupun sayur mayur itu bisa tumbuh secara optimal. Nah, baiklah teman-teman, dari apa yang sudah saya paparkan ini semoga dapat memberikan motivasi ataupun sesuatu yang menguntungkan bagi pemirsa semua. Dan jikalau mungkin ada kurang-kurangnya, saya hanya seorang petani pemula, jadi mohon dimaafkan dan kita jumpa pada tutorial selanjutnya.